Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang lambang unsur dan rumus kimia. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Semoga dengan doa ini adik-adik di rumah bisa lebih paham, bisa lebih mengerti terkait materi yang Ibu sampaikan nanti. Yang pertama untuk lambang unsur. Lambang unsur dalam kimia itu ada banyak. Yang pertama ada yang terdiri dari satu huruf, yang kedua ada yang terdiri dari dua huruf, dan ada yang terdiri dari 3 huruf. Untuk yang satu huruf, misal di sini ada hidrogen, kemudian ada juga kalium, kemudian ada juga boron, ada karbon, ada nitrogen, oksigen, fluor, sulfur atau belerang, fosfor. Nah, ini kalau yang satu huruf. Dalam rumus kimia menuliskan itu harus menggunakan huruf kapital atau huruf besar, ya. Nah, ada juga yang terdiri dari 2 huruf. Kalau yang terdiri dari 2 huruf, misal ada He, helium, ada Ne, nitrogen, Ar, argon, Kr, kripton, ada Na, natrium, Mg, magnesium. Nah, kalau yang terdiri dari 2 huruf, huruf yang pertamanya huruf kapital, huruf yang berikutnya itu harus menggunakan huruf kecil, wajib ya. Jadi kalau menuliskan huruf rumus lambang unsur huruf depannya itu huruf kecil itu salah. Harus menggunakan huruf kapital huruf depannya. Kemudian ada yang terdiri dari 3 huruf, misalnya ada UB, UT, ini yang terdiri dari 3 huruf. Yang 3 huruf itu huruf depannya juga sama huruf kapital, huruf kedua dan ketiganya juga harus huruf kecil. Ini namanya sistem atau tabel periodik unsur. Bisa adik-adik beli di fotokopian juga ada banyak ya. Nah, tadi sudah dijelaskan ya lambang unsur ada yang satu huruf, misal ada H, hidrogen, K, kalium, dan C, karbon. Kemudian yang kedua, lambang unsur yang terdiri dari 2 huruf, ada Ca, kalsium, Mg, magnesium, dan Fe, ada besi. Kemudian yang terdiri dari 3 huruf, ada UUN, ununilium, ada ununbium, ada unununium. Huruf yang depannya huruf besar, kedua ketiganya itu harus huruf kecil. Nah, di sini ada sedikit kuis untuk adik-adik di rumah, bisa sambil searching di HP-nya masing-masing. Di sini tuliskan lambang unsur yang pertama untuk besi. Atau mungkin yang tadi masih ingat dengan penjelasan sebelumnya, ada besi, itu lambang unsurnya apa, tuliskan dan pindahkan ke buku catatan masing-masing. Ada magnesium, lambang unsurnya apa, kemudian karbon, lambang unsurnya apa, dan aluminium, lambang unsurnya apa. Tinggal dituliskan ya. Nah, yang berikutnya ada rumus kimia. Rumus kimia zat itu menyatakan jenis dan jumlah relatif atom-atom yang terdapat dalam zat itu. Misal, ada di sini H2O. Ini angka yang kecil ini namanya adalah indeks. Kalau di sini tidak ada angkanya, artinya unsur tersebut punya indeks bernilai 1. Jadi kalau 1 tidak pernah dituliskan. Berarti di sini H2O. Berarti indeks H-nya ada 2, ini ada 2, O-nya ada 1. 1 tidak pernah dituliskan. Rumus kimia ada 2, rumus kimia unsur dan rumus molekul. Rumus molekul ada 2, rumus molekul unsur dan rumus molekul senyawa. Untuk rumus kimia unsur, ini bisa kalian temukan dalam tabel periodik unsur yang tadi. Aluminium, rumus kimianya ada Al, besi, rumus kimianya ada Fe, helium, rumus kimianya He, karbon, C, dan raksa Hg. Itu untuk rumus kimia. Yang kedua untuk rumus molekul unsur, oksigen, O2, nitrogen N2, hidrogen H2, dan ozon itu O3. Yang berikutnya rumus molekul senyawa, misal karbon dioksida CO2, asam sulfat H2SO4, asam klorida HCl, glukosa C6H12O6, amonia NH3. Di pertemuan pertama itu sudah dijelaskan perbedaan unsur dengan senyawa. Masih ingat ya? Kalau senyawa itu
lebih dari satu unsur. Misal di sini karbon dioksida ada CO2, berarti ada unsur C dan unsur O. Ini namanya senyawa. Contoh lain ada HCl, berarti ini ada dua unsur H dan unsur Cl. Nah, di sini ada contoh lagi ada air H2O. Jenis unsurnya berarti ada unsur hidrogen dan oksigen. Jumlah atomnya berarti H-nya ada 2, O-nya ada 1. Sampai di sini bisa dipahami ya adik-adik di rumah. Nah, ini contoh lain. Misal, di sini ada satu molekul H2O. Tadi sudah dibahas ya, H-nya ada 2, O-nya ada 1. Kalau ada 3 molekul H2O, berarti ini namanya koefisien. Koefisien ini milik semua unsur yang ada di belakangnya. Berarti tinggal dikalikan saja. Di sini H-nya 2 dikalikan 3, ada 6, O-nya ada 3, 1 dikalikan 3, jadi ada 3. Koefisien itu menuliskannya berbeda dengan indeks. Kalau koefisien itu fontnya besarnya sama dengan besarnya huruf dalam senyawa. Kalau indeks itu harus kecil di bawah, tidak boleh menuliskan di atas. Kalau di atas namanya kuadrat, itu di matematika adanya ya. Nah, kemudian contoh lain ada Na2CO3. Di sini Na-nya ada 2, C-nya ada 1, O-nya ada 3. Nah, bagaimana kalau 2 molekul Na2CO3? Ya sudah, tinggal dikalikan dengan koefisien 2. Na-nya 2 dikalikan 2 jadi 4, C-nya 1 dikalikan 2 jadi 2, O-nya 3 dikalikan 2 jadi ada 6. Bisa dipahami ya adik-adik di rumah. Nah, di sini ada tugas untuk adik-adik di rumah. Nanti bisa dijawab, difotokan, dan kemudian dicatat di buku catatan masing-masing. Soalnya ada 5, tentukan jenis dan jumlah atom dalam rumus kimia. Yang pertama CO2, yang kedua 3 CO2. Di sini tinggal tulis, berarti jumlah atom C-nya sama dengan berapa, O-nya sama dengan berapa. Nah, kalau 3 CO2 berarti jumlah atom semuanya dikalikan dengan 3. Di sini C-nya jadi ada berapa, O-nya ada berapa. H2SO4 tinggal dijawab nanti. Kalau masih ada yang belum paham, nanti bisa ditanyakan di grup atau bisa juga WA kalau ada yang punya nomor HP-nya ya. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like dan subscribe dan juga bisa di-share kalau merasa materi ini bermanfaat untuk teman-temannya yang lain. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.